Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bila yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa juga untuk cuci tangan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai instalasi Mendeley, di mana sebelum kita melakukan instalasi, kita terlebih dahulu mendapatkan aplikasi Mendeley-nya tersebut, yaitu dari internet, dimana PC kita secara otomatis kalau bisa sudah terhubung dengan internet. Nah, pada kali ini saya akan mencari aplikasi Mendeley-nya itu pada browser. Ya, browser yang saya gunakan di sini adalah browser Chrome. Nah, pada browser Chrome saya tinggal mengetikkan pada Google pencarian, yaitu google.com, dimana pada pencarian tersebut ya saya mengetikkan Mendeley for Windows, karena kebetulan sistem operasi saya menggunakan Windows, yaitu Windows 10. Jika kita menggunakan sistem operasi yang lain, ya nanti juga disediakan oleh Mendeley di halaman utamanya untuk bisa mendownload aplikasi Mendeley yang disesuaikan dengan sistem operasi yang ada pada PC atau laptop kita. Nah, ini adalah halaman utama dari Mendeley Desktop for Windows. Nah, ini kemudian pada halaman ini, jika kita ingin mendownload Windows, ya kita tinggal klik saja tombol merah ini. Ya, bila dengan sistem operasi yang lain, ya bila kita menggunakan sistem operasi yang lain, kita bisa mendownload Desktop for Mac. Tinggal kita klik, dia pindah seperti ini. Ya, kemudian untuk Linux juga sama ya. Jika kita ingin mendownload Desktop for Linux, dia akan berubah juga di sini. Kita tinggal klik ya. Nah, ini bitnya 32 bit atau 64 bit ya. Begitu juga dengan Desktop for Windows ya. Seperti ini. Kita tinggal download saja ya, mengikuti panduan yang ada di sini. Ketika kita download, terus kemudian Mendeley-nya akan tampak seperti ini dalam kondisi terdownload ya, terunduh. Nah, kemudian jika kita ditawarkan di sini ada keterangan bahwa diminta untuk register ketika download, dan katanya ini adalah gratis dan cepat katanya. Nah, kita bisa saja langsung meregister agar kita terhubung dengan Mendeley. Nah, ada baiknya kita memasukkan atau menginputkan di bagian email sini, yaitu email kita, kemudian kita continue, klik continue, terus kemudian kita akan diminta nama kita pada bagian register. Kita ketikkan nama kita di bagian given name, terus kemudian bagian family name ya, nama keluarga. Bisa juga kita ketikkan sama, tidak masalah juga. Terus kemudian password yang kita gunakan ketika nanti kita akan menggunakan Mendeley kita. Nah, di sini ada perintah bahwa pilihlah password yang unik ya, minimum 8 karakter. Nah, kebetulan mungkin di sini di password saya itu ada yang tidak sesuai ya. Ini supaya maksudnya agar password kita bisa lebih unik ya. Nah, kita lihat di sini sudah dikatakan bahwa password kita itu strong. Ya, sudah cukup unik, sudah cukup kuat ya. Terus kemudian kita bisa register. Ya, selanjutnya kita bisa register. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa kita diminta untuk cek di inbox email kita. Cek di inbox email kita, terus kemudian ini tidak usah disimpan, never saja
ya. Karena ini juga akan berbahaya kalau PC kita itu bisa digunakan orang lain juga. Nah, sebaiknya hal yang seperti tadi itu adalah kita tidak menyimpannya, password kita tersebut. Nah, kemudian kita bisa cek di bagian email kita, apakah benar apa yang diminta tersebut itu sudah masuk ke dalam email kita. Kita bisa cek seperti ini. Kemudian berikutnya ya, ini ada konfirmasi dari Elsevier, hasil dari tadi kita daftar pada Mendeley. Terus kemudian kita diminta untuk mengkonfirmasi email. Kita tinggal klik saja konfirmasi tersebut, ya, tombol konfirmasi. Terus kemudian kita diminta untuk melanjutkan ke Mendeley-nya. Nah, di sini ada onboarding, ya, pada halaman utamanya. Itu diminta untuk menentukan bahwa kita ini posisinya sebagai apa, ya, sebagai dosen kah, ya, sebagai dosen senior, atau sebagai profesor, atau sebagai perpustakaan, kepala perpustakaan, terus kemudian peneliti, ya, profesor, terus kemudian bachelor, ya, student S1, student S2, terus kemudian student doktor, ya, siswa doktoral, ya, mahasiswa S1, mahasiswa master, mahasiswa S3, atau mahasiswa yang baru lulus, ya. Ini bisa saja kita pilih yang kita inginkan. Terus kemudian pada contoh ini, ya, saya bisa memilih di bagian lecturer, ya. Terus kemudian bidang studinya, bidang studi yang kita geluti apa yang kita bisa pilih, misalnya engineering, chemistry, kimia, ya. Terus kemudian di pertanian dan biologi, di seni dan kemanusiaan, ya. Terus kemudian ada bagian bisnis dan manajemen. Nah, ini semua kita bisa tentukan, ya, kira-kira bidang studi apa yang sekarang kita sedang jalani, ya. Ini kebetulan saya memilihnya karena bidang studi saya adalah ilmu komputer, ya, berarti saya pilih computer science. Nah, ketika sudah kita pilih di bagian boardingnya, ya, halaman utama ini, itu kita tinggal klik continue to Mendeley. Nah, di sini kita sudah masuk kepada halaman dari Mendeley, ya, yang ada pada web, ya, yang ada pada web. Nah, selanjutnya setelah kita sudah masuk seperti ini dan sudah berhasil, ya, kita bisa mencoba instalasi file kita yang tadi. Ya, kebetulan di sini, ya. Nah, kita bisa instalasi file kita yang tadi. Kemudian kita bisa klik 2 kali atau klik kanan Run as Administrator. Nah, ini cara installnya dari Mendeley, ya, aplikasi Mendeley, dimana diminta untuk melihat user control account-nya, ya, user account control-nya dari PC kita. Ada 2 pilihan di sini, yaitu yes dan no. Ketika kita ingin mendownload, ya, terus Mendeley meminta untuk mengizinkan aplikasi ini untuk diinstal, ya, ke dalam komputer kita, kita pilih saja yes. Kemudian pada bagian desktop setup, ya, pada bagian desktop setup wizard, kita bisa saja mengklik langsung next. Terus kemudian pada bagian license agreement,
Jika memang kita sudah setuju ya untuk melakukan penginstalan, kita tinggal pilih saja tombol I agree. Kemudian kita akan ditanyakan bahwa lokasi install aplikasi Mendeley kita itu secara default sudah ditetapkan di dalam hard disk kita di folder program files Mendeley desktop di C. Bila kita ingin merubah, silahkan saja bisa dirubah dengan mengklik browse. Kita bisa memilih lokasi folder ya, tempat nanti Mendeley kita ini diinstal. Kebetulan saya setuju untuk diinstal di program files ya, di hard disk C. Nah, di sini ada space required ya. Itu sebesar 173,8 mega. Ini adalah space yang diminta syarat aplikasi Mendeley ini itu besarannya sebesar 173,8 mega. Nah, di sini bisa terlihat juga space dari hard disk kita itu masih sebesar 110 giga. Kemudian kita bisa next untuk melanjutkan. Nah, pada bagian ini ya, choose start menu folder ya, kita diminta untuk memilih di folder mana ya nanti Mendeley ini akan mulai diinstal ya. Kita temukan, terus kemudian kita install sebagai shortcut. Nah, kita tidak menentukan di folder mana saja, kita langsung saja nanti akan otomatis ke dalam desktop. Mendeley desktop kita ini akan terinstall dan akan tampil di desktop PC atau laptop kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa langsung klik tombol install untuk melakukan install. Nah, ini adalah proses instalasi Mendeley desktop. Nah, ketika sudah selesai, ada tampilan jendela pada layar kita, yaitu bahwa menyatakan Mendeley desktop setup wizard kita sudah lengkap, sudah selesai. Dan di sini akan tampil tombol finish. Kita klik saja langsung tombol finish. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan email kita yang tadi sudah kita masukkan, supaya nanti Mendeley kita ini terhubung dengan website Mendeley yang sudah kita masukkan email kita tadi. Nah, passwordnya juga jangan lupa. Untuk kan memasukkan password, ya passwordnya jangan lupa sesuaikan dengan password yang sudah kita masukkan tadi. Jika sudah, kita bisa sign in. Kemudian kita sudah dinyatakan berhasil menginstal dan masuk ke dalam Mendeley desktop. Ya, di sini ada tampilan jendela selamat datang ke Mendeley. Dan di sini adalah penjelasan-penjelasan bagaimana kita mengimport ke dalam library ya, dokumen kita ke dalam Mendeley. Terus kemudian kita menginstal Word kita, Microsoft Word ya, ke dalam Mendeley. Terus kemudian pada jendela selamat datang Mendeley tersebut ya, Mendeley ini kita bisa close saja. Terus kemudian nanti ada penjelasan seperti ini, kita bisa close saja ya pada lambang ini. Terus kemudian selanjutnya bagaimana Mendeley desktop ini itu bisa kita hubungkan ke dalam Microsoft Word. Ya, setelah kita menginstal Mendeley ini, kita buka aplikasi Microsoft Word kita. Ya, kebetulan ini Microsoft Word yang ada pada PC saya.
Nah, ini kita bisa klik langsung. Terus kemudian bagaimana cara menghubungkan Microsoft Word kita itu dengan Mendeley. Nah, pada Microsoft Word kita lihat ya, harusnya dia sudah terhubung di bagian reference. Di bagian reference Microsoft Word. Nah, untuk menghubungkannya ya, kita kembali lagi ke Mendeley Desktop, kita pilih tool ya. Kita pilih menu tool yang ada pada bagian atas ya, sederetan dengan file, edit, view, tool. Terus kemudian pilih menu atau bagian install MS Word plugin. Ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara Mendeley Desktop kita dengan Microsoft Word kita. Nah, di sini Word ya and or Outlook ya is currently running. Jadi kita diminta untuk menutup terlebih dahulu Microsoft Word kita. Ya, sebaiknya kita tutup dahulu Microsoft Word kita. Ya, nanti pada jendela Mendeley Desktop itu akan tampil plugin install ya, seperti ini. Ya, ada penjelasannya. Terus kemudian kita klik tombol OK. Ya, kita lihat pada plugin installnya bahwa pada menu tools, ketika kita lihat, jika proses instalasi Microsoft Word sudah kita lakukan, tulisan di sini akan berubah menjadi uninstall yang tadinya install. Nah, berarti Microsoft Word kita sudah terinstall dengan Mendeley atau sudah terhubung dengan Mendeley. Kemudian kita buka kembali Microsoft Word kita. Terus kemudian kita bisa klik, kita bisa lihat di bagian difference. Nah, jika sudah tampil seperti ini, artinya Microsoft Word kita sudah terhubung dengan Mendeley. Nah, mari kita coba. Nah, ini contohnya sebelum kita memasukkan atau menghubungkan antara Mendeley Desktop kita dengan Office kita ya, Microsoft Word, yang akan kita masukkan citasi dari paper-paper atau e-book ya, atau buku sebagai sumber penulisan kita. Ya, kita terlebih dahulu download paper yang berkaitan dengan penelitian kita. Ini contohnya kebetulan di sini adalah untuk ya paper yang sudah saya download ya Efficient Canary Network. Terus kemudian kita coba masukkan filenya menggunakan add files. Atau kita juga bisa sebelum memasukkan kita buat folder terlebih dahulu ya. Terus kemudian dari folder tersebut kita bisa ketikkan bahwa ini adalah penelitian kita. Misalnya penelitian pengenalan wajah. Nah, setelah sudah kita buat foldernya ya, kita bisa langsung memasukkan file yang tadi dengan cara pilih add files ya. Terus kemudian pilih paper yang sudah kita download tadi. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kita langsung saja membuka Microsoft Word. Terus kemudian setelah itu kita bisa menyisipkan paper-paper yang sudah kita cari sesuai dengan penelitian kita. Nah, kita bisa memilih pada Microsoft Word itu menu reference, dan selanjutnya kita bisa pilih insert citation untuk bisa kita sisipkan, dan selanjutnya kita bisa pilih go to Mendeley. Nah, di sini ada paper-paper kita yang sudah kita sisipkan tadi, sudah kita cari, sudah kita tambahkan ya ke dalam folder ya. Terus kemudian kita bisa pilih paper yang kita inginkan untuk kita sisipkan ke dalam Microsoft Word kita. Kita pilih Site ya. Setelah kita pilih papernya, kita pilih
cite ya, citasi. Nah, kemudian kita klik. Nah, ini adalah tampilan citasi. Nah, untuk citasi itu bermacam-macam stylenya ya, gayanya. Ya, ada yang American Physics, ada yang Political Science, ada American Medical, terus kemudian ada Chicago Manual, ya ada IEEE, terus kemudian ada Modern Human, ada Nature. Pada kali ini saya akan menjelaskan ya, untuk memilih stylenya adalah IEEE. Nah, kalau IEEE akan seperti ini. Berikutnya Anda bisa menambahkan kalimat selanjutnya. Ya. Pada penelitian ini, ya misalnya dituliskan atau dijelaskan ya. Ya, ini bisa ditambahkan seperti ini dan seterusnya. Ya, ini hanya contoh saja dan seterusnya. Untuk bagian bibliografi, ya untuk daftar pustaka, maksudnya untuk bagian daftar pustaka, ya nanti di bagian akhir ya daftar pustaka pada penelitian kita. Nah, jika ingin ditambahkan daftar pustaka, kita tidak perlu menambahkan secara manual, ya. Jadi langsung saja kita tambahkan ya dengan cara mengetikkan daftar pustaka, terus kemudian kita klik pada Microsoft Word di bagian menu references ya, insert bibliography, tinggal diklik saja. Nah, seperti ini. Dan otomatis nanti Microsoft Word ya sudah terhubung dengan Mendeley, dan Mendeley-nya akan menampilkan seperti ini ya. Jadi cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.